Buya, bolehkah saya menceraikan suami saya karena alasan saya udah capek ngadepin suami saya yang selalu menuduh saya selingkuh dan zina. Sedangkan saya 24 jam sama beliau, nggak pernah keluar rumah, bahkan beliau juga melarang saya untuk ketemu ataupun ngobrol sama saudara kandung saya. Apa saya berdosa kalau minta cerai ke suami sedangkan saya sudah capek? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenyamanan dalam rumah tangga harus ada jaminan kenyamanan. Seorang istri tidak boleh dipukuli, sakiti tidak boleh, termasuk perasaannya. Maka dituduh berzina bagi yang tidak berzina, menuduh zina adalah besar dosanya. Kalau sudah dituduh berzina, ini kadang disampaikan kepada orang lain, diceritakan, sehingga orang menganggap seorang wanita ini menjadi berzina, padahal tidak berzina. Qadhaf, menuduh orang berzina, itu adalah harus cambuk. Dihukum dia. Ada qadhaf. Dan dosa besar menuduh orang berzina. Maka seorang wanita yang selalu dituduh berzina, sementara dia bersama suami dan sebagainya, tanpa alasan dan sebagainya. Jika ada kecurigaan kemudian suami bertanya, tinggal menjelaskan saja. Tapi kalau ternyata suami memang punya penyakit, suka menuduh semacam itu, maka sah. Karena hidup dia tidak akan amannya. Kalau hanya sekedar dituduh di kamar saja, sakit untuk dia. Tapi kalau sudah nanti di depan anak, istrinya, lihat apa yang terjadi, coba. Nah ini sisi ini. Tapi sisi lain kami lihat, laki-laki itu dia punya penyakit mental dia. Sampai masa seorang istri tidak boleh bertemu dengan saudara laki-lakinya, kan aneh sekali. Tapi sakitnya kebetulan sakit yang menyakitkan. Memang kita perlu berkasih sayang dengan orang yang sakit mental semacam itu. Yuk kita tolong agar sembuh. Kita datangkan pada psikolog untuk memahamkan agar dia tidak punya kecurigaan yang berlebihan kepada siapapun, termasuk pada istrinya. Memang sisi lain harus diobati orang ini. Tapi penyakitnya ini penyakit yang menyakitkan. Penyakitnya nuduh. Dan itu rumah tangga nggak bisa begitu. Dituduh berzina bukan main-main. Ya kalau wanita itu masih kuat iman. Kalau sudah tidak kuat iman, terserah mau ngapain pun saya sudah dituduh kok. Jadi menuduh berzina adalah dosa. Itu zalim. Maka jika ada seorang wanita yang suci, wanita mulia, ternyata punya suami yang lesannya semacam itu, maka menghindar boleh, termasuk minta cerai. Karena apa? Ini demi kebaikan hidupnya dia. Tidak enak hidup dituduh zina. Bahkan hubungan suami istri pun seorang wanita itu tidak merasa nyaman. Karena apa? Sudah dituduh berzina. Dan apalagi didengar oleh anak-anaknya bagaimana nanti. Mungkin disampaikan pada tetangganya, disampaikan orang lain, na'udzubillah. Seperti itu. Menuduh zina saja kepada siapa saja tidak boleh, apalagi kepada istrinya. Na'udzubillah. Apalagi istri yang baik, solehah setiap hari bersamanya. Itu penyakit. Jadi kami duga ini adalah sakit mental. Kalau biarkan jadi gila nanti. Menuduh. Sampai kita pernah menemukan suatu ketika ya, orang model begini itu. Bayangkan, gara-gara bermimpi di Jakarta sana. Orangnya tinggal di kampung. Bermimpi di kota bahwasanya istrinya dengan seorang laki-laki. Langsung dicerai besoknya. Bahkan ada yang berkata, seperti ada menuduh, seperti kurang lebih ada. Kurang lebih kayak begini, menuduh istrinya selingkuh. Ini menyakitkan. Boleh seorang wanita yang memang punya suami seperti itu, sementara sang suami juga sadar kalau sang istri bersamanya, berarti sakit dia. Dan sakitnya menyakitkan. Ada orang sakit tidak menyakitkan. Ada orang sakit tapi sakitnya tidak menyakitkan. Berarti perlu dikasih sayangi dan juga kita boleh bersamanya. Tapi kalau sakitnya menyakitkan, kita bisa lari loh ya. Menyakitkan fisik kita. Ada orang sakit membunuh kita. Ya kita jangan deket-deket dong. Apalagi membunuh hati, merusak, menyakiti hati kita. Seperti tadi. Menuduh zina dan seterusnya. Maka sah. Karena dia telah melakukan dosa besar. Dan kezaliman yang luar biasa kepada seorang istri. Jaga diri baik-baik semuanya. Dan ingat, jangan menuduh pasanganmu dengan tuduhan yang jelek. Itu menyakitkan dan dosa di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.